Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini, Paulus menaikkan ucapan syukur dan doanya di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi ucapan syukur atau apa yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan? Ada dua hal yang disebutkan dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama ialah iman mereka, dan yang kedua adalah karena kasih mereka. Sehingga Paulus katakan ayat yang ke-16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ketika Paulus mendengar tentang jemaat yang di Efesus, mendengar tentang iman mereka, tentang kasih mereka, ia tak henti-hentinya menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kemudian, setelah ia menaikkan syukurnya kepada Tuhan karena iman dan kasih yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Efesus, ia dikatakan dalam ayat yang ke-17, ia berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi doa dari Paulus? Yang menjadi doa dari Paulus itu terdapat dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dikatakan di sana bahwa, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Yang menjadi doa Paulus adalah agar Allah memberikan roh hikmat dan wahyu kepada mereka. Mereka di sini adalah jemaat yang di Efesus, untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Allah dengan benar. Paulus sungguh sadar bahwa hikmat itu berasal dari Allah. Hikmat itu bukan hasil olah pikir kita atau hasil usaha kita dengan banyak membaca buku dan banyak belajar. Hikmat itu berasal dari Allah. Sekarang pertanyaannya, mengapa Paulus meminta roh hikmat dari Allah? Ada dua hal yang menjadi alasannya di sini. Yang pertama, agar dapat mengenal Allah dengan benar. Untuk memahami Allah dengan benar, maka dibutuhkan hikmat daripada Allah. Makanya Paulus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan berikan roh hikmat kepada mereka, wahyu kepada mereka, agar mereka dapat mengenal Allah itu dengan benar. Yang kedua, supaya Allah menjadikan mata hati mereka terang, membuka hati mereka, agar mereka dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik dari doa yang dinaikkan oleh Paulus di sini adalah, ia tidak berdoa minta Tuhan memberikan pekerjaan yang baik kepada jemaat di Efesus. Ia juga tidak meminta Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Ia tidak meminta hal-hal yang sifatnya jasmani dalam doanya. Nah, pertanyaannya adalah,
Apakah hal-hal yang jasmani itu tidak penting sehingga Paulus tidak menaikkan doa itu kepada Tuhan? Tentu Bapak Ibu, hal-hal jasmani juga penting. Kalau Paulus tidak meminta hal-hal tersebut bukan berarti ia menganggap hal tersebut tidak penting. Tetapi bagi Paulus, hikmat itu jauh lebih penting dari hal-hal tersebut. Mengapa? Karena memiliki pekerjaan yang baik tanpa hikmat tentu akan dapat disalahgunakan. Memiliki harta yang banyak tetapi tidak memiliki hikmat untuk mengelolanya, maka akan mendapat disalahgunakan. Itulah sebabnya Paulus meminta hal yang sangat primer dalam kehidupan jemaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran yang dapat kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama, kiranya iman dan kasih kita dapat menjadi berkat bagi orang lain yang melihatnya. Iman dan kasih itu harus ditunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari, agar orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang melihatnya, orang akan melihat bagaimana kita sebagai anak Tuhan memiliki iman dan kasih daripada Allah. Yang kedua, yang kita dapat pelajari dari perikop ini, ketika kita meminta kepada Tuhan, ada banyak permintaan-permintaan tentunya yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Tetapi, marilah kita meminta hal-hal yang primer, hal-hal yang sangat-sangat mendasar bagi kehidupan kita. Apa itu hal yang mendasar? Seperti yang diajarkan oleh Paulus dalam bagian ini, yaitu hikmat dari Allah, agar kita dapat mengenal Allah dengan benar. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka ini akan berdampak juga bagi seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi, kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, ini juga akan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, berpengaruh dalam kita bertindak, dalam kita bersikap, dalam kita berelasi dengan orang lain. Sangat berpengaruh jika kita tidak memahami Allah dengan benar. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang memiliki hikmat itu, agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dia adalah sumber daripada hikmat itu. Mintalah kepada Tuhan agar kita dapat mengenal Allah dengan benar dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.